akan menjelaskan tentang pengertian rasio. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan data perbandingan yang terdapat pada pos laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio juga merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan, di mana rasio memberikan gambaran mengenai hubungan atau pertimbangan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Kemudian analisis rasio. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting yang menjadi dasar perbandingan untuk menemukan kondisi dan tren yang sulit dideteksi. Rasio sangat bermanfaat bila berorientasi ke depan. Artinya di sini kita sering menyesuaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasio untuk kemungkinan bisa tren dan ikut bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi rasio. Yang pertama itu peristiwa ekonomi. Contohnya kemiskinan yang cukup tinggi. Nah, kemiskinan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan produk kita tidak terjual atau tidak laku dan membuat perputaran uang tidak maksimal. Di mana semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka daya beli masyarakat pun semakin menurun, yang mengakibatkan tren pasar menjadi lesu dan bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena di mana masyarakatnya tidak memiliki daya beli yang baik. Kemudian faktor yang kedua itu faktor industri. Contohnya itu tenaga kerja, di mana meskipun faktor industri didukung oleh modal yang tinggi, teknologi yang canggih, dan bahan baku yang berkualitas, namun tidak ditunjang oleh sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, kegiatan industri tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu kebijakan manajer. Nah, apa sih yang dibutuhkan karyawan pada tempat kerja mereka? Gaji yang besar dan sistem pelatihan baik. Namun, berapa lama karyawan tersebut bisa bertahan itu tergantung hubungan karyawan pada manajer mereka, di mana manajer bisa memberikan contoh yang baik, bisa membuat karyawan menjadi nyaman bekerja pada perusahaan tersebut. Kemudian faktor yang terakhir itu metode akuntansi. Nah, seorang pimpinan atau manajer perusahaan selalu memiliki alasan untuk melakukan perubahan pada metode akuntansi. Contohnya itu karena biaya politik, di mana semakin besar perusahaan dan bersifat politisi, maka semakin banyak pula politisi yang akan mencurahkan perhatian kepada perusahaan tersebut. Analisis rasio keuangan merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Menurut Will Subrahmanyan, dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Menurut Bambang Rianto, analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan, pada dasarnya dapat melakukan dua macam perbandingan, yaitu 1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, membandingkan rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari perusahaan yang lain yang sejenis. Jenis-jenis rasio. Jenis-jenis rasio yaitu 1. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan. Kedua, rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Ketiga,
Rasio-rasio aktivitas yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber dananya. Keempat, rasio-rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada materi rasio hutang. Rasio hutang atau dalam bahasa Inggrisnya debt ratio adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan atau mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan untuk membiayai asetnya. Jadi, rasio hutang dapat menunjukkan proporsi hutang perusahaan terhadap total aset yang dimilikinya. Kemudian, rasio hutang ini dapat digunakan oleh para investor untuk melihat seberapa besar atau seberapa banyak hutang yang dimiliki suatu perusahaan terhadap total aset yang dimilikinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada rumus perhitungan rasio hutang. Rasio hutang sendiri dapat dihitung melalui rumus rasio hutang dihitung melalui total hutang dibagi dengan total aset. Jadi total hutang atau total liabilities itu dibagi dengan total aset atau seberapa atau seluruh aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kita ambil contoh soal. Yang pertama, pada suatu perusahaan jika memiliki total aset sebesar 100 juta, kemudian ada memiliki total hutang sebesar 70 juta, maka berapakah rasio hutang perusahaan tersebut? Nah, dari contoh soal di atas bisa kita ambil atau bisa kita selesaikan dengan rumus yang telah disebutkan tadi, yaitu rumus tentang rasio hutang. Rumusnya, jadi jika diketahui total aset sebesar 100 juta dan total aset sebesar 100 juta dan total hutang sebesar 70 juta, maka rasio hutang titik-titik. Rasio hutang sama dengan total hutang yang sebesar 70 juta tadi dibagikan dengan total aset yang sebesar 100 juta. Jadi 70 juta per 100 juta sama dengan 0,7 kali. Jadi bisa kita ketahui bahwa rasio hutang pada perusahaan itu adalah 0,7 kali. Baik, terima kasih. Itu materi dari saya mengenai rasio hutang. Perkenalkan, saya Hairul Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang penilaian rasio hutang. Rasio hutang yang optimal adalah rasio yang proporsi hutang atau kewajiban dan ekuitasnya sama seperti pada rasio hutang terhadap total ekuitas. Jika rasio hutang kurang dari 0,5 kali, berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui ekuitas. Dan apabila rasionya lebih besar dari 0,5 kali, maka sebagian aset perusahaan tersebut dibiayai melalui hutang. Nilai normal rasio hutang biasanya adalah 0,6 hingga 0,7 kali. Tetapi setiap industri memiliki penilaian yang spesifik dan berbeda antara satu jenis industri dengan industri yang lainnya.